Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pertemuan live pertama dari sekian kali pertemuan Google Classroom yang sudah dilaksanakan beberapa kali. Materi mata kuliah kita itu adalah tentang studi kritis bahan ajar pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah. Perlu Anda ketahui bahwa materi kuliah kita itu akan lebih banyak mengkaji bahan ajar pendidikan agama Islam. Apa itu bahan ajar? Bahan ajar itu kalau sederhananya adalah bahan apa saja yang digunakan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah. Kalau studi kritis itu berarti kajian yang mendalam, kajian yang menyangkut hal-hal yang bersifat peka atau sesuatu yang memang harus dikritisi. Kritik itu kritis ya. Kritis itu artinya mengandung sisi kepekaan terhadap hal-hal yang mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan. Dalam bahan yang saya sudah masuk di Google Classroom di pertemuan kedua, kalau yang pertemuan pertama itu Anda diminta untuk mengkaji ada 10 artikel yang berhubungan dengan temuan hasil penelitian atau kajian penulis yang sudah melakukan kajian tentang bahan ajar di pendidikan agama Islam atau juga di mata pelajaran yang lain. Kemudian untuk pertemuan kedua, saya mengirimkan 3 buah regulasi yang berkaitan dengan khususnya tentang buku, sistem perbukuan. Nanti Anda Bu Ana, Katawati itu dinonaktifkan suaranya. Saya kan ada di WA pejuang MPD. Ya. Tolong yang speakernya masih aktif dimatikan saja. Oke, jadi yang saya kirimkan itu ada 3 buah regulasi atau aturan. Yang pertama adalah tentang Undang-Undang Sistem Perbukuan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Kemudian PP, penjelasan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 itu, yaitu PP Nomor 75 Tahun 2019, tentang penjelasan atau petunjuk teknis tentang undang-undang tadi. Lalu yang ketiga adalah PMA atau Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang buku pendidikan agama. Lebih spesifik lagi nanti sekarang sedang digodok tentang Peraturan Menteri Agama berkaitan buku pendidikan keagamaan. Jadi ini baru buku pendidikan agama. Nah, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, maka setiap warga negara di Republik ini berhak untuk mendapatkan pendidikan agama. Bahkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu ada klausul khusus yang berkaitan dengan itu, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan agama dari orang yang seagama. Nah, berkaitan dengan inilah maka perlu dikaji kenapa bahan ajar ini menjadi perlu untuk ditelaah. Kalau Anda baca dengan seksama 10 buah artikel itu, semuanya itu memberikan sebuah penekanan tentang pentingnya mengkaji bahan ajar kepada guru atau oleh guru, oleh dosen, atau siapapun yang menjadi pemerhati dalam dunia pendidikan. Jadi tolong itu suaranya saya matikan ya.
Ya, jadi 10 artikel itu kalau Anda baca dengan seksama, isinya memberikan sebuah penjelasan tentang urgensi bahan ajar untuk semua orang yang terkait dalam dunia pendidikan untuk memperhatikannya. Karena ternyata bahan ajar, sebut saja di sini bahan ajar yang dimaksud adalah buku gitu. Ternyata buku yang digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam banyak terbukti memberikan dampak, memberikan pengaruh terhadap perilaku, sikap, kebiasaan, cara berpikir, dan bertindak dari siswa. Bahkan kalau Anda nanti bisa saya share, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh PPIM. PPIM itu Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat di Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu ada yang menarik bahwa ternyata buku pendidikan agama atau buku berupa bahan ajar ini belum menjadi concern yang penting untuk dikaji oleh berbagai pihak. Maka mulai 2017 untuk buku pendidikan agama itu harus ada proses penilaian oleh lembaga yang menangani urusan agama. Dalam Undang-Undang Perbukuan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 itu disebutkan dengan eksplisit bahwa kementerian yang menangani tentang perbukuan untuk pendidikan agama adalah kementerian yang ngurusin masalah agama. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Maka respon Kementerian Agama pada tahun 2018 keluar PMA nomor 9 yang isinya mengatur tentang baru buku pendidikan agama. Nah, jadi ternyata di dalam PMA ini, kalau Anda baca nanti di bahan Google Classroom itu, di sini disebutkan tentang apa itu yang dimaksud dengan buku agama, buku pendidikan agama, kemudian jenisnya apa saja, kemudian juga apa saja persyaratan bahwa sebuah buku pendidikan agama itu bisa digunakan oleh guru, oleh sekolah, oleh lembaga, kemudian jenis dari buku pendidikan agama itu apa saja, dan lain-lain. Kalau Anda baca dengan seksama, maka pasal-pasal di dalam PMA nomor 9 tahun 2018 ini memberikan jaminan. Nah, ini Anda harus pahami bahwa kenapa kemudian pemerintah membuat sebuah regulasi yang berkaitan dengan sistem perbukuan. Karena ketika buku dikonsumsi oleh masyarakat luas, maka negara harus hadir untuk menyelamatkan jika terjadi dampak negatif ketika beredarnya buku-buku yang berisi tentang sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan atau bahkan bertentangan dengan ideologi negara. Kalau Anda baca di dalam PMA nomor 9 tahun 2018 itu bahwa naskah buku pendidikan agama, ya, naskah buku pendidikan agama itu tidak boleh atau ini Miftahudin, tolong suaranya di off-kan ini. Pak Miftah, suaranya di off-kan, Pak. Ya. Syarat yang pertama adalah bahwa buku pendidikan agama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif maksudnya tidak berdiskriminatif terhadap suku, agama, ras, atau antar golongan. Kemudian yang ketiga, tidak mengandung unsur pornografi. Yang keempat, tidak mengandung unsur radikalisme agama. Yang kelima, tidak mengandung unsur kekerasan. Dan yang keenam, tidak mengandung ujaran kebencian dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Nah, jadi 6 inilah yang kemudian menjadi patokan sebuah bahan ajar itu
harus betul-betul khusus untuk dalam pendidikan agama. Ini agamanya tidak khususkan untuk agama Islam ya, tapi seluruh agama, bahwa buku pendidikan agama itu jangan sampai mengandung keenam nilai ini. Maka buku-buku yang beredar itu harus dilakukan proses penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Dalam PMA nomor 9/2018 ini, ada dalam pasal di dalamnya itu dijelaskan bahwa lembaga atau bidang yang ditugaskan untuk melakukan proses penilaian terhadap buku pendidikan agama itu adalah di Badan Litbang Kementerian Agama. Yang ternyata yang menangani secara khususnya adalah Puslitbang Rektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. Nah, itu yang saya pikir sekilas yang berkaitan dengan studi kritis tentang bahan ajar di pendidikan agama Islam. Nah, mengapa mata kuliah ini hadir untuk Anda mahasiswa pasca sarjana STI Sukabumi di program S2, khususnya di semester 2? Karena hampir bisa dipastikan sekarang tantangan guru atau tantangan pengelola pendidikan itu sangat berat ketika berbicara dengan tantangan teknologi. Ilustrasi kecilnya adalah bahwa sebelum teknologi internet atau digital ini hadir, kinerja guru untuk mengkaji buku atau bahan ajar secara umum itu relatif rendah. Indikasinya apa? Indikasinya guru jarang melakukan kajian terhadap buku yang dipakai untuk sebagai bahan ajar. Selama ini banyak terjadi penyimpangan atau penyelewengan atau malpraktek yang dilakukan oleh guru ketika dia melakukan proses pembelajaran PAI. Secara khusus PAI. Apa diantaranya? Yang pertama, buku dijadikan sebagai pengganti ketika guru tidak bisa masuk ke kelas. Jadi, buku dimanfaatkan hanya pada saat guru tidak bisa masuk ke kelas. Dia jadikan buku itu sebagai tugas agar siswa tidak ribut. Itu yang pertama. Ini penyimpangannya. Penyimpangan kedua adalah bagi sebagian orang buku itu dijadikan sebagai proyek. Proyek yang isinya justru tidak menambah ada nilai tambah terhadap kapasitas atau kemampuan peserta didik. Malah yang ada adalah untuk menambah saku yang dimiliki oleh si gurunya itu. Yang ketiga, di sisi lainnya adalah guru hanya mengkonsumsi buku yang bukunya itu sesuai dengan keinginan dia, bukan sesuai dengan kebutuhan dia sendiri ketika di lapangan. Malah yang menjadi heran ada yang keempat, buku itu tidak menjadi sesuatu yang penting untuk dijadikan pedoman dan bacaan. Ada sebuah kesan guru itu seperti begini, pelajarannya juga yang kemarin pasti nggak bakalan jauh, apa yang disampaikan gitu-gitu aja, dari dulu ngajar ya gitu-gitu aja. Jadi kesannya dia tidak mau mempelajari keilmuan yang seharusnya dia lakoni sekarang. Maksudnya begini, contoh, Anda lulus kuliah dulu waktu S1 itu tahun 2000 ceritanya, lah tahun 2000. Sekarang tahun 2020, berarti sudah 20 tahun yang lalu. Kalau misalkan ada guru yang tidak mengupgrade keilmuannya dengan menambah banyak bacaan dan referensi, maka apa yang dia ajarkan kepada muridnya itu adalah ilmu yang kurang lebih 20 tahun yang lalu, dulu ketika dia kuliah. Anda bisa bayangkan bahwa sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi, sementara yang dilakukan oleh guru karena dia enggan membaca, ini masalah berikutnya. Guru memiliki kinerja buruk dalam membaca. Belum lagi menulis, kalau menulis masih bisa dijawab. Memiliki buku dan membaca buku saja, rata-rata, sekali lagi, rata-rata, guru itu paling enggan untuk melakukan itu. Apalagi kalau misalkan yang selanjutnya,
guru enggan untuk memiliki buku. Buku apa? Buku yang berkaitan dengan upaya menambah pengalamannya, upaya untuk menambah social experience dia terhadap ilmu yang dia kaji dalam profesi dia. Nah, maka oleh sebab itu kita bisa memaklumi kalau kemudian terjadi perilaku siswa yang menyimpang. Di mana penyimpangannya? Begini, pendidikan agama itu kalau kita katakan penting, ya penting banget gitu. Kenapa? Karena pendidikan agama di sekolah atau di madrasah adalah bagian dari upaya melengkapi pengetahuan siswa yang dia dapatkan dari rumah. Jadi sekali lagi harus dipahami bahwa keberadaan sekolah dan madrasah formal pada prinsipnya adalah menambah pendidikan yang diberikan oleh orang tua di rumah. Karena kewajiban pertama siswa ketika dia belajar itu hakikatnya adalah belajarnya di rumah. Nah, ketika dia di sekolah, dia diberikan pelajaran melalui proses pembelajaran oleh guru, hakikatnya itu untuk menambah dan melengkapi. Yang salah kaprah adalah ketika orang tua menyerahkan 100% seluruh aktivitas untuk siswa mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan agama, itu adalah kepada sekolah atau kepada madrasah. Dan orang tua cuci tangan untuk tidak mau melakukan tugas pokoknya itu. Nah, oleh sebab itu, maka yang dilakukan oleh sekolah itu seharusnya memberikan pelengkap terhadap apa yang dibutuhkan oleh siswa ketika dia sudah mendapatkan pendidikan agamanya di rumah. Tapi parahnya, nah ini yang parahnya lagi, yang terjadi hari ini justru guru merasa bahwa anak itu adalah objek, orang tua melepaskan tanggung jawabnya pendidikan kepada sekolah, kemudian siswanya, nah ini yang jadi soal. Kepada siapa siswa kemudian harus bergantungkan dirinya? Nah ini. Maka tidak heran kalau kemudian beberapa kasus yang terjadi sekarang, ketika era digital ini muncul, maka siswa akan bertanya, kemudian mencari sumber yang sesuai dengan minat dan selera dia. Contohnya begini, kalau misalkan dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari gurunya ketika di kelas, maka dia pasti cari di Google. Atau paling sederhananya sebelum nanya ke Google, pasti dia nanya ke temannya dulu. Kalau ternyata temannya nggak bisa sebutkan jawaban yang dia inginkan, maka dia pasti akan lakukan searching atau googling lah di Google. Syukur-syukur kalau kemudian dia mendapatkan jawaban yang tepat gitu, sesuai dengan harapan, karena ada yang mengarahkan. Kalau yang terjadi kemudian justru dia mendapatkan jawaban dari pihak-pihak yang mungkin memiliki cara pandang yang berbeda dalam bidang keagamaan, ini yang kita khawatirkan. Contoh, kita tidak menutup mata bahwa di toko-toko buku masih begitu banyak buku-buku yang dengan muatan tertentu, itu kalau misalkan dibaca, itu mungkin membangkitkan semangat. Orang nyebutnya semangat berjihad, membela di jalan Allah, kemudian berani untuk berkorban, dan lain-lain. Karena mungkin yang dia lihat adalah bagaimana ketimpangan ekonomi, bagaimana tidak adilnya pemerintah, bagaimana kemiskinan ini muncul sebagai bagian dari proses roda pemerintahan yang togut, dan lain-lain. Apalagi kalau sudah ngomong tentang ini bukan berdasarkan sistem Islam, dan lain-lain. Sehingga otak anak SMA, SMP yang mungkin masih perlu mendapatkan pencerahan yang positif dengan motivasi untuk dia bisa belajar dengan rajin, mencapai cita-citanya, tapi dia sudah diarahkan untuk hal-hal yang seperti itu. Maka tidak heran kalau kemudian bahan-bahan seperti buku, tontonan, atau bahan digital itu membuat anak-anak siswa kita itu merasa diri terpanggil untuk melakukan kajian-kajian agama secara mendalam. Sekali lagi, syukur-syukur kalau dia mendapatkan tempat sumber guru yang betul-betul meraih dia dalam pengetahuan dan pemahaman yang benar. Tapi kalau kemudian terjadi adalah justru membuat dia menjadi orang yang
bahasa kita sekarang mungkin istilahnya apa ya, radikal gitu. Orang yang punya pola pikir sempit terhadap agama, tidak memiliki moderasi dalam beragama, dia berpikirnya hanya bagaimana pendapat dia saja, dia menganggap bahwa apa yang dia pegang itu benar, di luar itu adalah salah, karena itu yang diajarkan oleh gurunya contohnya. Nah ini yang kemudian harus dibenahi dan disempurnakan. Sebagai seorang guru, apalagi guru di pendidikan agama Islam, kita punya tanggung jawab yang besar untuk bisa mengarahkan itu. Saya ada beberapa tulisan yang kalau Anda nanti saya share pada Anda nanti, ya, yang berkaitan dengan materi yang berkaitan dengan ini apa? Bentar ya. Nantilah saya nanti perlihatkan pada Anda ada sebuah bahan yang isinya itu memberikan penjelasan tentang pentingnya kita mengkaji bahan ajar itu dengan betul-betul serius. Nah itu sebagai gambaran Bapak Ibu semua di kelas angkatan ke-6 di mata kuliah pertama kita di studi kritis bahan ajar pendidikan agama Islam. Dan nanti saya akan buat sebuah saya akan share tentang RPS yang harus Anda pelajari dari awal sampai akhir. Dan untuk pertemuan ini tetap kita akan ada dalam 1 minggu sekali minimal, itu untuk meeting seperti ini. Kemudian juga Anda tinggal buka saja di Google Classroom, itu sudah ada tugas-tugas, tinggal Anda, kalau nanti tidak di email langsung ke saya, tapi langsung dijawab dikirimnya langsung di Google-nya saja, ya. Ya nanti ketahuan siapa yang ngumpulin, siapa yang enggak gitu. Mohon jadi sekali lagi tidak lagi melalui email, tapi langsung di Google Classroom-nya. Nah, mohon persiapan dari mulai sekarang, setiap Anda itu untuk mempelajari buku bahan ajar yang selama ini dipelajari oleh guru. Dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, MA. Jadi nanti jumlah Anda ada berapa orang sih? 30 ada ya? 35 ya? Kalau ada 30 atau 35, nanti saya akan coba petakan buku apa saja yang harus Anda kaji. Kemungkinan satu orang kebagian satu buku. Karena gini, kalau SD saja, itu ada 6 berarti kan? Ada 6, berarti ada 6 orang tuh. Kemudian untuk MI itu ada 4 pelajaran. Satu pelajaran SKI itu dimulai dari kelas 3. Berarti 3 dikali 6, 18. 18 ditambah 4, 22. Tuh, sudah 22. Belum lagi untuk MA, MTS, SMP, SMA, itu juga belum. Kelas 9, 7, 8, 9. Kemudian untuk tingkat sekolah menengahnya atau aliyahnya itu kelas 10, 11, 12. Untuk MA saja itu ada pelajaran fikih, akidah, akhlak, Quran, hadis, dan SKI. Kemudian apalagi kalau kemudian di madrasah aliyahnya ada jurusan peminatan, itu ada mata pelajaran, 5 buah mata pelajaran yang menjadi pendalaman di peminatannya. Itu kalau kemudian satu orang satu buku saja mengkaji, apakah buku yang menjadi bahan ajar itu memang betul-betul terbebas, bahasanya terbebas ya, dari nilai-nilai yang tadi disebutkan. Yaitu yang pertama, apakah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila kah? Kemudian yang kedua, apakah bertentangan dengan nilai mendiskreditkan suku atau agama tertentu? Kemudian lagi
tidak mengandung unsur pornografi, atau tidak mengandung unsur radikalisme agama, kemudian tidak mengandung unsur kekerasan, atau tidak mengandung ujaran kebencian dan penyimpangan lainnya. Jadi hati-hati bahwa banyak ditemukan ini kasus. Oke, kita ada 10 menit lagi. Oke, kalau Anda mengikuti perkembangan pendidikan di madrasah terutama, di beberapa bulan lalu, sekitar bulan November-Desember, di Kediri itu pernah ramai tentang adanya soal yang dibuat oleh sebut saja MGMP pelajaran fikih Madrasah Aliyah di Kediri, itu mencantumkan ada 7 soal di dalam penilaian akhir semester atau PAS yang mengandung kata-kata khilafah. Yang kemudian ini menjadi ramai, menjadi viral, karena dianggap bahwa si guru yang menyusun itu tidak memahami bagaimana seharusnya dia membuat soal. Padahal yang nyusun bukan seorang loh, itu MGMP, berarti lebih dari 1 orang. Kalau Anda mengikuti perkembangan di Sukabumi, terutama di daerah kabupaten, itu ada MAN 1 Cibadak, MAN 1 Sukabumi, itu tempat saya dulu ngajar 10 tahun. Tahun 2019 bulan Juli itu pernah ramai karena terjadi insiden pembentangan bendera yang dianggap bendera khilafah. Itu yang melakukannya anak Aliyah kelas 12. Itu sampai viral, sampai menjadi isu nasional, dan dianggap bahwa Madrasah Aliyah itu sudah menjadi tempat berkembangnya paham-paham radikalisme. Nah, ini menjadi menarik gitu. Kalau misalkan ini jujur mau kita bahas, ini banyak sekali yang harus bisa dibahas gitu. Apalagi ini contoh nih, di yang di kota Sukabumi nih, orang-orang guru-guru yang ada di kota nih. Saya lagi melakukan bukan kajian lah, penelitian tentang karakter beragama siswa Madrasah Aliyah di era milenial. Ternyata ada mereka itu senang, ada siswa yang menyenangi menyenangi pengajian Habib gitu ya, malah bikin komunitas namanya komunitas pencinta waliullah gitu, kemudian suka ikut ratiban pengajian. Itu di era milenial ada yang begitu. Ternyata ramai juga, banyak orang juga yang ikut kegiatan itu. Saya katakan ini menarik dikaji di era masyarakat kelas menengah ke atas itu orang orientasinya itu materi, tapi ada sekelompok anak muda yang berpikir ini harus Islami. Nah, maksud saya ini tidak akan jauh dari bahan ajar dia, bahan bacaan dia. Artinya gini, apa yang menjadi yang dipikirkan dia itu sebetulnya apa yang menjadi apa yang dia baca, apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia telaah, itulah yang menjadi pemahaman, keilmuan, sikap dalam pola dan tindak tanduk mereka sendiri. Nah, oleh sebab itulah, maka di dalam mata kuliah ini, khususnya ya, tentang kompetensi dari mahasiswa di pasca sarjana, khususnya di semester 2 ini, harapannya adalah Anda memiliki kekritisan terhadap bahan ajar, khususnya tentang pendidikan agama Islam. Jangan sampai ada bahan ajar yang menurut Anda ini baik, karena gini, berbeda antara buku untuk konsumsi mahasiswa dengan buku atau bahan ajar untuk konsumsi anak-anak atau sebut saja siswa selevel SMP ataupun SMA. Dan kita harus pahami bahwa menanamkan nilai-nilai itu memang harus sejak kecil. Nah, persoalannya kalau sejak kecil nilai-nilai yang ditanamkan itu adalah nilai-nilai kekerasan, nilai-nilai radikal, intoleransi, kemudian menganggap kita benar, orang lain salah, dan lawan kepada mereka yang menyalahkan kita, contohnya, berarti kita sudah memberikan benih-benih yang secara laten itu berpengaruh terhadap masa depan dia. Oleh sebab itu, di mata kuliah ini, harapan saya adalah
Anda memiliki kekritisan yang tinggi terhadap bahan ajar yang selama ini muncul. Kalau dalam PMA nomor 9 tahun 2018, di sini ada disebutkan bahwa yang disebut dengan buku bahan ajar atau buku pendidikan agama, itu jenisnya ada dua. Ada buku teks pendidikan agama dan ada buku non-teks. Kemudian ada juga yang disebut dengan buku pengayaan. Yang pengayaan itu pasti istilahnya adalah buku non-teks. Nah, yang beginian mungkin perlu juga Anda kaji untuk Anda ketahui bahwa sebuah bahan ajar memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pola pembelajaran yang Anda lakukan nanti pada saat melakukan proses pembelajaran. Tentu kalau memang Anda bukan guru PAI, Anda mungkin harus mengkajinya dari sisi bahwa saya sebagai umat Islam yang memiliki tanggung jawab terhadap bahan ajar yang selama ini ada itu, apakah memang sesuai atau tidak dengan yang seharusnya dilakukan. Sekali lagi, bahan ajar untuk siswa dengan untuk mahasiswa beda. Kalau mahasiswa, Anda membaca buku Karl Marx contohnya, atau membaca buku filsafat ateisme contohnya, itu mungkin sedikit sekali tingkat pengaruhnya. Karena apa? Karena Anda sudah memiliki pengetahuan, sikap, dan pemikiran sebelumnya yang mungkin lebih kuat daripada buku yang Anda baca. Walaupun memang kalau misalkan kesering-seringan secara terus-menerus dan Anda memang memiliki concern di bidang itu, maka boleh jadi ada orang yang juga terpengaruh, sedikit atau banyak. Tapi yang pasti, kalau untuk siswa SD, SMP, atau SMA, ketika dia mendapatkan bahan ajar, dia mendapatkan bahan bacaan yang memiliki nilai-nilai yang tadi disebutkan, bertentangan dengan Pancasila, kemudian mengandung unsur kekerasan, memberikan ada sisi-sisi pornografi, lalu ada diskriminatif dalam sisi sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, ujaran kebencian, dan terutama kekerasan dan radikalisme. Nah, inilah yang perlu menjadi concern untuk ibu-ibunya masih ada ini deh. Mana ada? Ada, Pak. Zakia. Ada, Pak. Yuk, siapa nih? Bu Ana, biasanya Bu Ana. Oh, Bu Ana. Mana Bu Ana? Iya, Bu Ana. Silakan Bu Ana. Soalnya kurang jelas kan? Oke, sebagai tambahan saja, ini sebagai tambahan, materi yang disampaikan khususnya nanti ke depannya, karena saya belum menyampaikan RPS yang seharusnya Anda dapatkan, nanti saya mudah-mudahan malam ini saya share di grup RPS apa saja yang harus Anda kuasai, yang akan disampaikan dalam satu semester ini. Kalaupun tidak malam ini, mungkin besok. Yang pasti pertemuan hari ini itu mengganti yang minggu lalu ya, bukan hari Minggu yang sekarang, bukan. Kalau minggu sekarang berarti naiknya lain lagi. Gitu. Pang screenshot tuh. Tekan jari 3. Iya kan gak gaya. Ya, udah gaya, udah ya. Ya, saya ulang. Jadi nanti saya akan kirim RPS-nya. Anda telaah nanti satu orang, karena ini menjadi penting untuk dikaji sebelum Anda masuk ke materi itu. Cuma yang pasti, nanti saya akan minta Anda semuanya beraktivitas untuk mencari buku-buku yang diminta. Yaitu bahan ajar dari mulai materi fikih, akidah akhlak, Quran hadis, dan sejarah dan Islam, kalau untuk di madrasah MI, MTS, SMA. Kalau untuk di SD, SMP, SMA, SMK, itu nanti untuk pelajaran PAI-nya. Kalau PAI sendiri mah mudah, Bu. Banyak ya. Tapi masalahnya justru yang banyak itu yang menjadi kendala. Biasanya, kalau misalkan Anda ngajar nih sekarang contoh, Pak saya ngajar di sekolah dasar, saya ngajarnya pelajaran PAI. Oke. Nah, Anda ngajar di kelas berapa? Anda pernah nggak sebelum mengajar itu mengkaji apakah bukunya itu mengandung unsur-unsur yang tadi saya sebutkan? Kita belum masuk pada substansi. Apa substansi? Substansi yang dimaksud adalah substansi di kurikulumnya.
apakah buku itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku kah? Apakah KIKD-nya sudah benar atau tidak? Ataukah di dalamnya itu sudah dilengkapi dengan contoh soal, instrumen ataupun juga ilustrasi yang baik contohnya, dan lain-lain. Jadi kalau kita mau serius menangani, ternyata dari satu bahan saja, seperti buku saja, ternyata untuk sebuah proses pembelajaran itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kalau misalkan Anda justru menjadi penyusun atau penulis buku, berarti ini levelnya sudah di atas rata-rata. Kenapa? Karena kalau orang lain masih berpikir bagaimana caranya menggunakan buku bahan ajar gitu. Tapi kalau kemudian ada di antaranya orang yang justru malah membuat buku, berarti dia punya visi yang jauh ke depan bagaimana seharusnya dia dapat. Karena idealnya begini ya. Idealnya yang harusnya membuat dan menyusun buku itu adalah si guru itu sendiri. Karena dia yang akan mengajarkan. Karena dia yang akan menjadikan bahan itu yang akan disampaikan kepada siswa. Apatah lagi ceritanya kalau kemudian yang disampaikan kepada siswa itu bahannya bukan dia yang buat. Syukur-syukur kalau kemudian si guru itu sebelum mengajar, dia kumpulkan bahan-bahan itu, lalu dia buat rangkumannya dan disampaikan kepada siswa. Ini enggak. Dia ke kelas saja nggak bawa buku apa-apa. Kadang-kadang cuma bawa absen doang. Apa yang ada di kepalanya adalah ilmu 20 tahun yang lalu ketika dia kuliah. Tidak ada upgrade terhadap keilmuan yang didapat sekarang dan lain-lain. Oleh sebab itu maka diperlukan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kita mengkaji secara kritis tentang bahan ajar yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Karena belum lagi kalau misalkan di dalam agama Islam itu kan gini Pak, adanya tentang perbedaan mazhab. Apalagi kalau misalnya bicara fikih itu pasti sangat sensitif Pak, karena bicara furu'iyah. Kalau orang kebiasaan di rumahnya tidak pakai kunut, pas Bapak Ibu mengajarkan pakai kunut, apakah itu tidak akan menambah masalah Pak? Kecuali kalau misalkan di lembaga pendidikan yang memang satu paham ya, selesai urusannya. Tapi kalau di lembaga formal ataupun juga di madrasah formal yang tidak ada satu bendera organisasi ataupun juga pemahaman keagamaan, maka yang harus disampaikan oleh guru juga harus bijak. Dia harus bisa memberikan pelayanan yang sama kepada orang tanpa harus melihat bahwa dia itu background-nya apa, kebiasaan beragamanya seperti apa. Jadi jangan sampai begini Pak, ada guru agama nih terutama, itu dia sudah bikin yang namanya kotak-kotak tertentu gitu. Jadi kalau gaul, saya harusnya gaulnya dengan si Anu. Kenapa? Dia sepaham dengan saya gitu. Jadi kalau yang beda paham gimana? Ya bukan teman saya. Mau bagaimana kalau begitu? Dalam satu agama saja dia sudah melakukan proses-proses intoleransi, apalagi dengan orang di luar agamanya. Nah itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan di kegiatan hari ini. Saya sangat berharap Anda semua bisa terlibat aktif dalam pengkajian bahan yang saya sampaikan di Google Classroom. Bahan-bahannya silakan ditelaah, karena ini kebanyakan pembelajaran mandiri, jadi saya juga tidak bisa mengontrol betul apakah Anda tuh baca, apa nulis, apa enggak, saya juga nggak tahu tuh. Itu yang kemarin nulis tugas itu apakah Anda atau orang lain, saya juga nggak tahu tuh ya. Karena kalau ketikan kan sama hasilnya ya, bakalan tulisannya jadi beda-beda gitu. Tapi saya husnuzon saja, ya, saya husnuzon saja, mudah-mudahan apa yang Anda tulis itulah karena Anda membaca bahannya. Karena kalau Anda baca bahan berarti minimal Anda mendapatkan sesuatu dari baca. Makanya saya membuka kesempatan kalau Anda mau komunikasi dengan saya langsung di Google Classroom boleh, atau langsung di WA juga silakan. Sebaiknya di grup juga, kalau bisa dibuatkan grup khusus lagi lah. Ada nggak guru yang khusus dengan dosen? Kalau misalkan Ada Bu Sit. lebih baik di situ aja. Kuliah. Ya, boleh lah di situ. Ada. Jadi yang nanti gabung dengan dosen-dosen yang lain biar, tapi tidak dengan prof ya. Kalau prof nanti kan takut terganggu gitu ya. Kita banyak chat gitu, nanti mengganggu juga kan akhirnya. Kalau yang khusus dengan prof itu yang tadi saya WA di
yang PPS angkatan keberapa itu biasanya itu yang resmi kampus dengan mahasiswa. Enggak, biasanya kan Pak Ya, ada gimana, Bu khusus Ana? grup, ada khusus grup khusus mata kuliah. Grup. Jadi Oh, khusus. iya. Mata kuliah. Oh iya, boleh. Iya, Silakan. ya, mata kuliah. Nanti di-invite aja lah. Ini Ujangnya, Ujang Anwarinya mana? Ada nggak? Ada tadi Pak, ada. Mana? Mana ya? Ujang Anwari. Kayaknya nggak ada. Sinyalnya mungkin. Kayaknya sinyalnya Yang mungkin masih, Pak. yang masih videonya Atau nggak habis diaktifin, kuotanya. tolong coba diaktifkan nih videonya. Unu, Di absen Pak, di absen. di absen ya, di absen lah. Bu Wanti, Orangnya mana nggak Bu ada Wanti nanti. ini? Ini suaranya ada jirimnya teh aya apa riweuh? Buneng, Cianjur. Buneng. Sudah hadir Cianjur. Bu Ina ini di mana Bu Ina? Di rumah apa di mana? Ini suaranya diaktifkan dulu. Gimana Bu Ina? Ada di rumah. Oh, di rumah. Ya. Bu Sonia ini di mana ini? Kamar. Oh, di kamar ya. Oh, ini di kamar lah. Kali lah. Bu Jakia di mana ya Bu Jakia? Di rumah Pak, malam Jumatan Pak. Oh, gimana? Oh, video persiapan Ada corona ya. Sok lah. Ya, Pak Lisan di mana Pak Lisan? Di rumah di mana? Di pondok pesantren. Oke. Jadi 1, 2, bentar saya foto dulu ya. Screenshot, saya rekam kegiatan hari ini. Nanti saya minta ini Edi buat ini Edi di apa? Diedit ya. Siapkan. Ya. Oke, diedit yang pertama tadi lah ya. Oke. Ya. Oke, saya pikir sudahlah ini udah jam 9, khawatir yang malam Jumatan masih terlalu malam. Jangan mengganggu hajat hidup orang banyak ya. Oke. Ibu-ibu sudah ditunggu. Iya, sudah ditunggu. Sok mangga Corona Pak, corona Pak. sing huso aja. Sing Dia huso mau kena tapi kalau imposter dalamnya. mau buka silakan dibuka saja ini ya apa Google Classroom-nya dari mulai sekarang karena itu berbatas waktu sampai dengan hari Senin kalau tidak salah ya. Oke, Pak Acep, Pak Miftah, Bu Jakia dan semuanya lah pokoknya nggak bisa disebutin terlalu banyak. Terima kasih atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.